Thank you untuk Iya. teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Ya, hari ini acara ini akan dibawakan oleh moderatornya keren banget nih. Ya, ada Kajen, ada Herina, ada Cilana, bertiga moderatornya. Dan kita punya guest speaker kali ini, Dr. Rolina. Selamat datang, Dok. Selamat datang, Dr. Rolina. Ya. Terima kasih, udah di. Hai, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih. Kita bicara tentang stem cell ya. Stem cell sebetulnya banyak yang juga belum paham juga tentang regenerasi sel dan lain-lain. Nah, kali ini memang ada beberapa moderator, kita dibantu oleh Rina dan Lana. Mungkin kalau Indra masih bangun, kita bisa dibantu sama dia juga. Nah, silakan Dok. Dr. Rolina ini seorang dokter yang gabung hampir baru mau 1 tahun ya. Jadi baru berapa bulan. Posisi sudah diamond downline-nya sudah ada beberapa di pembicara dalam acara Zoom ini. Silakan Dok. Ya. Halo semuanya. Dok. Kita sekarang mau membicarakan mengenai stem cell ya. Jadi tubuh kita ini kan terdiri dari beberapa macam sel yang berbeda ya. Lebih dari 220 macam sel. Dan sel ini bertumbuh terus. Dan juga ada pembelahan juga. Seiring dengan usia manusia, itu tidak bisa dipungkiri, maka akan terjadi kemunduran atau yang disebut secara medisnya degenerasi. Nah, untuk itu, untuk degenerasi ini, kemunduran ini, kita perlu regenerasi. Tubuh kita sebetulnya ada juga terjadi regenerasi, tapi tidak bisa mencukupi atau menandingi degenerasi yang begitu banyaknya ya. Dulu penyelidik atau ahli-ahli kita menyelidiki dan mengetahui bahwa sel embrio itu merupakan suatu sel yang dia tumbuhnya terus embrio kita itu membuat suatu sel yang multisel ya, sehingga membentuk suatu organ. Dan ini sudah diselidiki dengan dimasukkannya di sel-sel embrio ini di suatu cawan ya. Nah, cawan ini yang untuk pertumbuhannya biasa ada di laboratorium dan pertumbuhannya itu sangat pesat, sel-selnya tumbuh dan biasanya sel-sel ini akan mudah membelah. Ya. Ini kalau tidak diimbangi ya jelas akan terjadi penumpukan. Nah, ini sel-sel yang membelah ini seperti darah ya, sel-sel darah, kulit dan lapisan usus. Dia akan terus-terusan membelah ya kalau sel-sel ini. Biar bagaimana akan ada terjadi kematian sel, ini akan menghentikan akumulasi dari sel-sel yang tumbuhnya banyak sekali itu. Itulah yang disebut stem cell ya. Jadi pertumbuhan dari sel yang menumbuhkan sel-sel yang sudah mundur, regenerasi sel, dan menumbuhkan sel-sel yang sudah mati tadi. Nah, itulah yang disebut dengan stem cell ya. Stem cell ini bisa terjadi pada semua sel-sel yang ada di tubuh kita. Dari bermacam-macam sel yang berbeda yang ada di tubuh kita, yang kurang lebih ada 220 macam sel yang berbeda di tubuh kita. Dan ini pertumbuhan ini, jadi stem cell ini yang meregenerasi sel itu bisa terjadi di otak, di paru-paru, jadi di sel-sel otak, di sel-sel paru-paru, di sel hati, di sel jantung, di sel ginjal kita. Bisa regenerasi sel-sel di seluruh tubuh kita ya. Slide berikutnya. Nah, ini kalau foto di mikroskop seperti beginilah stem cell itu ya. Berikutnya. Nah, tugas utama itu yang seperti tadi saya bilang, dia meregenerasi ya sel yang sudah rusak. Jadi otomatis ya sel yang sudah rusak dan mati itu diperbaiki, dan sel-sel yang sudah mundur yang tadi saya bilang
yang di orang tua yang sudah umur lanjut juga akan diperbaiki dan diadakan regenerasi ya, perbaikan sel. Lanjut. Slide berikutnya. Bagaimana cara untuk meningkatkan sel dalam tubuh kita? Nah, untuk itu kita harus menaikkan kembali ya, terutama sel-sel yang sudah sakit, rusak, yang tadi mundur, nah bisa ditumbuhkan kembali. Itu bisa secara terapi stem cell ini. Karena stem cell ini kan yang menumbuhkan kembali, meregenerasi sel-sel tersebut ya. Silakan. Lanjut slide-nya. Nah, tadi kan saya bilang bahwa penelitian atau peneliti ahli-ahli mula-mula menemukannya dari sel embrio kita. Lalu stem cell ini kalau dilakukan itu sangat mahal ya, karena dia diambil dari plasenta dan caranya dengan diinjeksikan. Nah, jelas kalau diinjeksikan akan ada rasa sakit, terus ya dia penyimpanannya di tali pusat, dan kalau yang tidak profesional ya di salon-salon ya. Terus karena penyimpanannya itu harus disimpan, itu mahal, dan penyimpanannya itu dari stem cell yang dewasa. Slide berikutnya. Nah, sebetulnya apa sih gunanya dari stem cell ini? Ya, seperti tadi sudah saya katakan, dia mengaktifkan kembali stem cell kita ya. Jadi dengan diaktifkan kembali, maka proses penuaan kan jadi bisa diatasi ya. Jadi bisa dicegah, bisa diperbaiki lagi. Nah, jadi kalau misalnya umurnya 50 tahun tuh dia akan kembali seperti umur 30-35 kalau persis kita mengadakan stem cell ke kulitnya ya, atau sel-sel kulitnya, sehingga yang tadinya sudah mulai mati, sehingga kolagennya berkurang, menurun, itu menyebabkan kerutan-kerutan. Nah, dengan stem cell ini dia akan kembali kencang kembali kulitnya, sehingga umur biologisnya bisa dimudahkan ya. Nah, slide berikutnya. Biasanya kan lamanya itu ya berbulan-bulan ya. Tapi ini ya pilihan lah ya, kalau untuk mau tetap muda atau mau tetap umur panjang, ya jelas itu tidak persoalan 6 bulan gitu ya. Terus ini sekarang kita menemukan bisa terapinya bisa secara diminum ya, atau menggunakan bahan yang bisa dimakan, karena tadi yang saya bilang bahwa kalau disuntik kan sakit ya, dan lagi suka ada terjadi sesuatu anafilaktik shock atau apa, hal-hal yang tidak diinginin terjadi kalau suntikan itu sangat berbahaya, bisa terjadi alergi ya. Nah, sebetulnya lebih aman kalau secara oral ya, karena kalau suntik itu langsung ya dia masuk ke pembuluh darah sehingga langsung efeknya itu terlihat. Kalau oral kan harus dulu masuk ke lambung kita, diserap dulu sama lambung kita sama usus kita, jadi agak lama sehingga side effect-nya itu lebih rendah daripada kalau disuntikan ya. Lanjut slide-nya. Nah, apakah bisa menyembuhkan penyakit? Ya jelas ya. Terapi sel itu dia bukan obat, tapi dia mengaktifkan ya. Jadi tadi kan yang saya bilang sel-sel yang sudah mati, sel-sel yang sudah rusak, yang degenerasi itu akan menyebabkan suatu penyakit. Nah, tapi kalau kita aktifkan kembali, maka sel-sel yang rusak itu akan dibentuk kembali. Dia menyembuhkan penyakitnya dari kita obati degeneratifnya dengan regeneratif. Jadi makanya sebetulnya bukan obat ya, tapi memperbaiki, mengaktifkan kembali. Nah, ini merupakan suatu revolusi kesehatan yang membuat kualitas dan kuantitas kesehatan kita meningkat. Harapan yang terbaik ya. Jadi sebetulnya menyembuhkan ya bukan seperti obat,
tapi dia mengaktifkan kembali si stem cell ini, mengaktifkan kembali sel-sel kita yang sudah rusak. Kalau sel rusak, karena sel adalah kan yang membentuk organ, jadi jelas organ itu jadi seperti jantung, ya jelas akan tidak berfungsi dengan baik. Jadi itu yang disebut sakit ya. Kalau tidak berfungsi kan berarti sakit. Nah, jadi selnya kita aktifkan kembali, regenerasi kembali, maka fungsi dari jantung itu akan kembali normal kembali. Itulah yang disebut kalau bukan menyembuhkan tapi menghilangkan penyebabnya ya, atau mengaktifkan kembali sel-selnya. Slide selanjutnya, langkah-langkah terapi sel hidup itu dengan detoksifikasi. Jadi membersihkan seluruh sistem tubuh ya. Sistem tubuh kita yang tadi sel-selnya rusak dibersihkan kembali sehingga sel-selnya bisa bekerja kembali. Jadi seperti kalau misalnya usus ya. Jadi ada gangguan di situ, sel-selnya ada rusak. Dengan terapi sel ini, maka sel-selnya usus itu akan bagus kembali, sehingga fungsi dari usus akan bagus. Ini namanya detoksifikasi ya. Terapi sel, inilah langkah yang kedua. Selama 6 bulan, kita harus secara kontinu dan konsisten makan makanan kesehatan dengan yang dapat mengaktifkan sel kita. Lalu melanjutkan terapi dengan maintenance ya. Jadi sesudah 6 bulan, maintenance itu biasanya dosisnya ya dikurangin. Karena sudah hanya untuk maintenance saja. Jadi tidak dosis yang pertama, yang tadi 6 bulan pertama. Silakan selanjutnya. Produk AVFC ini Utsukushi dan Subarasi disebut superfood ya. Jadi bukan obat, tapi dia superfood yang lengkap sekali makanannya. Jadi Utsukushi dan Subarasi ini sangat baik sekali menggantikan stem cell yang selama ini yang diambil dari embrio itu, dan di mana caranya adalah dengan suntikan. Dan kita tadi sudah tahu bahwa kalau suntikan mahal dan sakit ya, dan penyimpanannya juga mahal, banyak sekali kendala. Sedangkan kalau Utsukushi dan Subarasi ini tidak mahal karena dia diambil dari plasenta ikan salmon dan penyimpanannya juga tidak perlu suatu hal yang harus spesifik sekali dan mudah dipakainya karena dia bisa secara oral atau diminum ya melalui mulut. Jadi tidak ada rasa sakit ya untuk disuntik. Kalau disuntik itu kan ditusuk dengan jarum, ya orang banyak yang takut dengan suntikan ini. Dengan oral ya pasti semua orang tidak ada yang takut ya. Jadi itu kendalanya kalau stem cell yang biasa selama ini ada di pasaran, terutama dari sudut mahalnya dan sakitnya ya. Tapi sel ini jadi dia bisa untuk diabetes ya. Dia membantu untuk meregenerasi sel-sel di pankreas ya. Kita tahu bahwa penyebab dari diabetes ini adalah karena insulin pankreasnya menurun ya, atau sama sekali tidak ada ya, degenerasi dari sel-sel dari di pankreas, degenerasi dari sel insulinnya. Superfood kita ini membantu regenerasi dari pankreas. Jadi meningkatkan kemampuan dari pankreas untuk memproduksi insulin ya, sel-sel beta di pankreas. Lalu kalau di stroke, seperti tadi saya bilang, terjadi juga kan stem cell bisa di otak ya. Nah, jadi stem cell ini atau SOP kita ini, dia meregenerasi sel-sel yang ada di otak kita, karena akibat dari stroke itu kan tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga ya otak yang diperdarahin oleh darah yang pecah atau tersumbat itu akan mati sel-selnya atau terjadi degenerasi ya. Nah, dengan superfood kita ini dia akan ditumbuhkan kembali sel otak itu.
Jadi dia meningkatkan fungsi dari saraf-saraf yang ada di otak kita, juga bisa meningkatkan pergerakan sendi ya, sendi-sendinya. Semua pergerakan itu kan pusatnya adalah di otak. Jadi sel-sel otak kita ditumbuhkan kembali, maka ini akan mengatur pergerakan-pergerakan sendi kita, jadi bisa mengobati stroke. Kita tahu kalau orang stroke kan terjadi kelumpuhan ya. Lalu pikun, jadi sama aja. Pikun itu juga kan adanya kemunduran ya, degenerasi dari fungsi dari saraf otak kita. SOP ini atau stem cell yang dari superfood kita ini memperbarui dan menstimulasi regenerasi dari jaringan yang di otak kita yang akan menyebabkan demensia ya atau pikun. Itu karena adanya kerusakan sebagian dari sel-sel di otak kita, dari pusat berpikir kita atau pusat dari kita mengingat kembali sesuatu. Jadi di otak itu semua pusat-pusat ada ya. Nah ini terganggu karena terjadi degenerasi ya. Jadi pikun ini biasanya kan pada orang tua. Jadi karena dia tua, maka yang tadi saya sebut bahwa lanjut usia karena umur makin tua, maka terjadi degenerasi dari sel-sel, termasuklah sel-sel yang ada di otak ini, yang di otak kita ini segala macam pusat ada kan, pusat bicara, pusat dari, kalau tadi stroke itu dari pergerakan sendi ya, jadi pusat dari otot-otot kita. Jadi SOP kita ini atau kutsu-kutsi kita ini juga dari produk dari AFC ini juga menciptakan sel-sel baru untuk menggunakan jaringan lemak atau sum tulang pasien itu sendiri ya. Ini juga akan membantu sehingga mencegah demensia. Nah, radang sendi sama ya, terjadi regenerasi dari jaringan yang ada di sendi kita. SOP meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada juga lalu membaik dalam 24 sampai 4 bulan perawatan. Kita tahu AFC ini produk dari farmasi Jepang, di mana mereka itu juga mengadakan uji klinis ya. Jadi ini waktu-waktu ini 2-4 bulan nih, berarti sudah mereka uji klinis sehingga mereka bisa menyantumkan bahwa membaik dalam 2-4 bulan. Itulah keistimewaan dari produk kita ini karena ada uji klinisnya. Penyakit retina ya juga sama ini ya, sel-sel retina kita, reseptor untuk melihat itu disebut fotoreseptor di retina juga diperbarui ya, diregenerasi sehingga jadi penglihatan kita juga dibantu ya, jadi bisa melihat kembali. Penglihatan terganggu karena adanya gangguan dari pusat fotoreseptor yang ada di retina ya. Lalu naik ke atas leukemia juga kita tahu leukemia itu adalah penyakit kanker darah ya, yang dia sangat kanker itu kan memproduksi banyak sekali sel-selnya sehingga terjadi kanker. Nah ini juga akan dibantu oleh produk kita ini, jadi digantikan sel-sel yang rusak dengan yang sehat ya. Jelas kita tahu kan sel-sel kanker ini akan makan sel-sel yang sehat, dan oleh produk kita ini sel-sel yang rusak itu akan diperbarui dengan stem cell kita ini, superfood kita ini. Sama ini kanker juga, kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak bisa terkendali, tidak banyak. Nah, jadi produk kita ini menjadi anti kanker. Juga dia bisa mengecilkan tumor-tumor ya, tumor-tumor yang bertumbuh, dia bisa redakan dengan tadi yang saya bilang diganti sel-sel yang sudah rusak tadi. Ya. Terima kasih ya dok, terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih. Sekarang tibanya kita sharing ya dari yang tadi dokter jelasin ya, proses-proses yang terjadi, penyakit-penyakit yang terjadi kemudian dia bisa sembuh. Oke.